Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di event Indonesia. Oke, sore ini gue lagi sama Giselle. Yeay, Apa kabar, Sel? kabar baik. Baru jalan ya kemarin ke Jogja ya? Iya dong. Nanti gue tanya ya. Sel, nama panjang kamu siapa sih sebenarnya? Panjang banget, Eleonora Agisela Agrippina. Oh, kenapa nggak dipanggil Vina gitu? Biasanya ada yang manggil L, Oh, Eleonora L gitu. Oh, Terus kayak keluarganya Superman. makanya beda-beda. Terus juga waktu zaman sekolah manggilnya Aji, Ji, Oh. Ji gitu. Oh. Ya pokoknya banyak. Sebenarnya disebutnya itu gimana? Lady Riders atau Lady Bikers? Karena bikers itu sebenarnya kalau gua ketik bikers di Google itu yang keluar pesepeda, bukan pemotor. Nggak tahu di Indonesia kenapa bikers, kenapa bukan riders. Tapi ada beberapa brand yang pernah gua tanganin, mereka nyebutnya riders. Jadi kalau mereka nyebut customer, that's our riders gitu. Ya. Itu ada. Ya. Gua nggak sebut mereknya. Tapi ada sebagian juga nyebutnya bikers. Nah, kalau kamu sebagai lady bikers, kapan sih Sel kamu mulai akrab dengan motor? Mulai nyoba-nyoba, nyolong-nyolong jalan-jalan gitu-gitu. Aku mau nanggepin Nyuri-nyuri. yang pertamanya dulu, boleh nggak? Ya. Aku lebih suka kalau misalnya orang bilang tuh bukannya lady biker tapi lebih ke female rider. Female rider. riders. That's good. Karena Itu lebih keren. lebih ke perempuan gitu. Iya. Dan ya riding Ya. ya bukan ya Ya. bisa sampai ya riding. Tapi kalau lady bikers kesannya kayak lady itu kan ya, lady. yes gitu. Yang muncul kayaknya harus seksi, harus hot gitu kan. Harus wah ya lo tau lah yang Iya. biasa foto model di foto gitu, kesannya ke sana gitu. Nah itu dari pertama itu aku lebih suka ke female rider. Female riders. Nah terus kalau misalnya suka motoran, aku tuh suka motoran dari kecil ya. Dari Oke. kecil tuh suka diboncengin motor, lebih suka boncengin Sama motor, orang tua? dibonceng. Iya benar banget. Terus kalau misalnya motoran tuh maunya duduknya yang di depan, iya, biar kayaknya anginnya. kena sepoi-sepoi. Itu kan jadi Iya, kayak iya. dari kecil aja udah suka kebebasan gitu. Iya. Sampai akhirnya bisa motoran itu di 2005-an. Oke. 2005-an terus langsung karena dari kecil udah bisa udah suka, terus bokap bilang kalau lo belum begitu lo nggak boleh naik motor karena lo cewek, karena lo ini, karena lo itu gitu. Sedangkan bokap kan emang tipe-tipe yang gitu ya. Udah akhirnya Ambulans lewat. Tut. Mudah-mudahan selamat. Amin. Terus akhirnya setelah udah punya motor sendiri, langsung masuk komunitas, pengen tahunya Itu tuh apa, benar-benar. SMA atau udah Iya, lepas iya. SMA? SMA. Dan akhirnya cari tahu ini itu segala macem, dan disitulah dapet tuh dari yang touring, ya semuanya, safety riding, balap, freestyle, semua dicobain. Semua pernah ngalamin apa-apa yang berhubungan sama motor. Tapi menarik tadi ada keyword yang kamu bilang bebas. Kamu akhirnya suka bebas. Makna bebas buat kamu nih sebagai seorang female riders, selain bebas di motor, jangan-jangan pergaulannya juga bebas. Pergaulan bebas balik lagi ke orang ya. Positif ya. Selama itu bebas bertanggung jawab. Ketika lo melakukan hal yang negatif pun lo bisa mempertanggungjawabkannya, itu terserah lo. Kita masing-masing orang udah nggak peduli itu urusan lo, urusan gue ini gitu. Jadi kebebasan dalam arti sesungguhnya bebas. Ya benar-benar bisa ngapain aja. Gitu. Waktu kamu bilang kamu ikut klub itu kira-kira SMA tuh, umur berapa tuh? 17-an. 17 tahun. Di Jakarta atau di luar kota? Di Jakarta. Oh, udah di Jakarta sejak dulu. Nah, berarti dari sana kan ada perkembangan tuh. Kamu akhirnya lepas SMA, menjadi lebih dewasa gitu. Akhirnya gimana perkembangan klub? Kamu pindah lagi di klub yang lain, ketemu lagi dengan ternyata female riders tuh banyak ya, gitu nggak sih? Iya. Tapi aku bukan tipe orang yang suka pindah-pindah klub. Lebih ke klubnya sampai sekarang masih itu aja. Oh gitu. Masih satu itu aja. Cuman ya lebih kenal ke komunitas orang, jalan, mampir, ketemu lagi, terus gabung sama forum. Jadi udah bukan bawa klub lagi, tapi udah benar-benar lebih besar lagi. Lebih luas. Lebih luas banget. Sampai akhirnya aku nemuin
gila cewek-cewek ini ternyata kalau dikumpulin banyak banget. Walau kita ngeliatnya tuh cuma satu, di sini satu, di situ satu. Tapi pas kumpul tuh banyak banget serius. Dan mungkin kalau misalnya ada yang lama, temenan lama, oh dia lagi gitu. Tapi pas kalau udah ketemu, anjir, lu ini gue udah selama ini motoran, gue masih ketemu orang baru lagi gitu. Iya. Dan cewek-ceweknya itu dan malah itu kadang usianya gimana? Usianya yang kamu ketemu sampai mama lah katakan gitu, ada juga yang ada yang baru, yang newbie benar-benar baru bisa naik motor, sampai yang udah punya anak, yang anaknya sepantaran aku masih aktif motoran. Dan itu makin anjir, jadi kayak ada impian ya. Berarti gue nanti zaman gue kayak dia, gue mesti bisa anak, kayak gini, anak gue bisa motoran sama gue. Yang kayak gitu, jadi kayak punya cita-cita, punya mimpi gitu. Berarti punya anaknya yang kelamaan dong. Kelamaan jaraknya jauh. Dan ya jadinya mikir-mikirnya kayak gitu. Oke. Pasti kamu kan nggak jauh dari dunia motor ya. Kamu termasuk orang yang mengamati jenis motor nggak sih? Aku suka mengamati jenis motor dan merasakan sensasi bermotornya. Suka ada rasa penasaran nggak sih? Ngelihat motor ini suatu saat gue pengen nyoba nih yang ini gitu. Iya kan? Kan dulu kan zaman gue belum juga dewasa ya, masih sekolah gitu ya. Kita kan nggak terlalu menggolong-golongkan jenis motor. Karena di Indonesia kan belum ada penggolongan itu ya. Adanya motor ya Tiger ya, King gitu ya. Bebek itu cuma 3 macam tuh yang begitu-begitu, 2 tak, 4 tak, bebek gitu. Sekarang itu orang menjadi ada istilahnya, ada cruiser, ada scrambler, ada jet style, ada matic, macam-macam. Kamu sukanya apa sih? Yang paling kamu comfort gitu loh menjadi female rider itu apa? Karena aku menyatakan rider, kayaknya semua motor aku suka. Okay. Aku suka tunggangi gitu. Karena tapi yang paling sering. Aku berawal dari sport. Most lovely. Aku berawal dari sport. Seakan-akan tuh kalau misalnya motor sport seksi gitu. Salam nunduk. Cewek pakai motor atau cowok pakai motor tuh kayaknya kelihatannya seksi gitu. Awalnya. Tapi kan balik lagi kalau misalnya ya kemana dulu lu? Kalau misalnya di Jakarta aja, di kota, atau enggak di sirkuit, kota ke kota itu masih memungkinkan. Tapi kalau misalnya mau ngeliat Indonesia yang pelosok-pelosok pakai sport, mikir-mikir juga kali ya. Kan itu PR juga ya. Ya begitu jadinya. Kalau misalnya dari kecintaanku kayaknya berawal dari sport, aku suka sport. Oke. Bicara motor. Motornya, tujuannya, pergaulannya, apa perjalanannya? Aku suka momennya. Aku suka momennya. Jadi lebih spesifik, kayak semacam mungkin kalau aku bilang perjalanannya, lebih ke perjalanannya ya, momen perjalanannya. Jadi beda motor beda rasa, beda tujuan beda rasanya lagi. Terus ya jadinya lebih ke spesifiknya, lebih ke perjalanannya, tripnya. Berarti yang kamu rasakan, yang mostly kamu rasakan dalam kamu bermotor adalah experience untuk merasakan berbagai bentuk situasi, environment yang berbeda, ketemu orang berbeda, ketemu makanan berbeda, kota berbeda gitu. Karena orang bilang kalau dalam sebuah journey itu yang penting bukan tujuannya, nggak penting gitu kan? Karena sampai tujuan lo tidur, pasti teman-teman sampai tujuan tuh cuma tidur, kecuali lo camping ya, tapi tidur juga tenda gitu. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya the journey itself gitu. Ya jadi setiap momennya jadi nggak buru-buru kan? Nggak buru-buru banget. Ketika itu kunci sebuah perjalanan. Iya. Kecuali kita kerja, ya. Misalnya Jumat libur, Jumat malam berangkat. Senin kan udah masuk kerja lagi, berarti kan harus balik. Kita harus punya 2 hari nih, Sabtu Minggu ya, itu baru tuh. Berarti memang dia nyelipin kan untuk perjalanan itu. Tapi ya balik lagi dengan aku ngelihat. Harus izin. Iya. sakit surat sakit. Kalau nggak izin minta maaf aja sama istri. Ngelihat motor aja, ya kelihatannya kayak gini, mau nyobain kan lebih ke rasanya kan, lebih ke sensasinya. Berarti ya kayak gitu sih, lebih ke rasanya. Nah, Giselle ini juga
kemarin gue dengar kabar kamu melakukan satu perjalanan, ya kan? Dan perjalanan itu setiap orang selalu punya rasanya sendiri-sendiri. Ya kan? Mungkin buat sebagian orang perjalanan gue kemarin ya kemana gitu, nggak istimewa. Gitu. Tapi buat gue pernah juga riding sendiri. Dan itu gila istimewa banget, sampai sekarang masih berbekas banget itu perjalanan gitu, karena sendiri ketemu banyak orang. Apa pengalaman kamu yang terakhir sebagai melakukan lone rider? Awalnya itu aku mau jalan sendiri itu bener-bener kayak ya cerita baru banget, karena sebelum-sebelumnya kan aku sama tim, aku sama ada sekelompok orang gitu. Dan kita punya misinya tuh yang misi berapa kepala dijadiin satu. Nah ini kan benar-benar kayak pengen ya udah, kalau tim itu kan ada umurnya ya. Paling berapa lama juga udah selesai gitu. Nah kalau misalnya sendiri ya ini suka-suka gue, mau gue, tapi tetap punya misi yang kayak jelajah Indonesia, mau tahu ngelihat ada apa di sana. Dan ternyata dengan kesendirian itu yang nggak kesepian ya, kesendirian itu yang ketemu banyak orang, malah banyak dikasih lihat yang kayak anjir, aktivitas nelayan cewek itu keren banget. Anjir, ini kalau kayak gini jalan sendiri aja ternyata enjoy banget gitu. Nggak yang mesti diburu-buru, nggak mesti ada yang nanya berangkat jam berapa nanti. Ini urusan gue gitu. Jadinya enjoy banget, walau perjalanannya nggak jauh-jauh amat, Jakarta Jogja Jakarta. Tapi itu kayak kesan berkesan banget karena bener gitu. Pol banget. Klimaks. Gitu. Berarti kamu itu memunculkan apa ya? Mungkin gue sebutnya mungkin kamu jadi menambah respect kamu terhadap orang lain, terhadap alam gitu ya. Kamu berinteraksi kan dengan mereka orang-orang dan lain. ketika kita jalan sendiri ya, kita punya banyak waktu untuk memperhatikan semuanya gitu. Kalau misalnya kita tim kan ya tim lagi gitu. Iya, jalan yuk dulu. Dan sibuknya sama kami gitu kan. Kalau misalnya sendiri gila, kita ngeliat anjrit ini kayak gini, ini kayak gitu. Jadi punya lebih banyak waktu untuk memperhatikan sekitar. Motornya aku pakai motor Matic. Pertama kali aku ke Jogja pakai motor Matic, cc-nya 7,5. Dari Honda, XADV. Pengalaman lagi. Pinjamnya sama Hakim ya? Pinjam sama Hakim, terima kasih sama Hakim. Dan itu ya, karena awalnya aku cuma nyoba di Jakarta ya. Wih, cc gede, Matic. Karena kan banyak orang identik kalau misalnya motor Matic itu motor cewek ya. Tapi nggak semua cewek bisa bawa motor segede gitu. Dan aku pikir juga belum tentu cowok bisa. Tapi sensasi apa ya namanya? Mesinnya itu kan nggak seperti Matic kecil kan, yang namanya accelerate, sprint, beda banget. Jadi dia kan ada triptoniknya juga. Biasanya kalau misalnya pakai Matic, tikungan turunan itu kan suka kayak ngelos ya, dia kan naik sendiri. Ini kita bisa nyeting dan jadi ada engine brake nya. Ada engine brake-nya, dan itu ilmu permotoran baru yang anjrit, gue nggak pernah kayak gini nih gitu. Artinya kita menikmati hobi kita ternyata terbantukan juga oleh teknologi ya. Kalau motor itu teknologinya tinggi, kita juga merasa lebih secure. Ternyata motor besar itu juga buat yang badannya lebih kecil atau buat perempuan jadi pakai. Kalau teknologinya mumpuni, terutama remnya semuanya dari selama si rider itu ngenalin apa yang dia bawa, harusnya sih semua aman ya. Berarti sebelum berangkat kamu pelajari dulu dong, XADV. Sempat kamu pakai dulu dong sebelum ke Jogja, dipakai muter-muter supaya mengerti semua tombol-tombolnya. Jadi sebelum berangkat aku tuh sempat pakai untuk San Morian. San Mori aku. Jadi buat teman-teman yang pakai motornya masih baru, jangan main ngacir aja. Jangan langsung, karena belum tentu adaptasi dalam satu motor satu orang itu sama ya. Jadi pas make aku punya waktu 3 hari, aku pakai untuk keliling Jakarta aja kayak gimana, untuk U-turn, untuk yang kayak gitu-gitu aneh-aneh, selap-selip, bisa. Sampai akhirnya aku ngeliat, ada bagasinya, ada boxnya lumayan nih, terus ada ini ada itu, dan ternyata mendukung perjalanan banget, apalagi pas hujan-hujanan. Gitu. Jadi sempat di jalan hujan. Jadi kamu berhenti pakai jas hujan. Aku nggak pakai jas hujan karena jaketku lumayan bisa tahan. Anti airnya masuk. Jadi jaketnya mereknya apa? Jangan disebut.
Biar jadi sponsor gue. Jangan disebut. Tapi tahan air ya. Tahan air. Tahan air banget. Jadi aku lebih memperhitungkan bagasiku, bawaanku. Oke. Gitu. Dan ke Jogja berapa kali berhenti? Dan spotnya di mana? Spotnya? Ini buat referensi teman-teman juga ya. Kalau misalnya mau langsung bisa banget nyampe ya. Tapi kalau misalnya punya waktu banyak, aku berhentiin satu di Pangandaran. Oh, jadi kamu lewat selatan? Ya, aku lewat selatan karena lewat Bandung berarti ya? Ya, nggak masuk Bandung, nggak masuk kota, lewat bawah. Berarti lewat Garut atau Tasik? Lewat Garut. Oh, lewat Garut. Oke. Terus aku pengennya karena kan selatan kayaknya lebih cantik ya. Tunggu dulu, dari Garut itu kan cabangnya 2 tuh ke Tasik. Ada yang lewat Pamengpeuk, ada yang lewat Singaparna ke Tasik, kota Tasik. Kamu yang mana? Pamengpeuk. Oh, aku jadi turunin. lebih sepi lagi tuh jalannya tuh. Ada gunung-gunung teh itu kan, kebun-kebun teh. Wah, itu. Jadi ya karena aku juga mau punya dapat gambar yang bagus, akhirnya ya aku cari yang spot-spot yang kayaknya seperjalanan itu bisa mewakili segala medan yang ada. Masuk ke Pangandaran itu aku sengaja masuk ke situ mau ngeliat aktivitas nelayan cewek-cewek, nelayan perempuan. Hujan, tapi mereka kan masih beraktivitas ya, jadi aku masih ngeliat ada aktivitasnya itu. Terus pemberhentian kedua aku di Kebumen. Sebenarnya bisa langsung di Kejogjain, cuma di Kebumen itu tempat makam bokap. Jadi sengaja aku mampirin. Mumpung lewat, terus juga akhirnya aku masuk ke Benteng Van der Wijk, ke tempat wisata, baru masuk Jogja. Nah di Jogja aku sempat 3 hari, terus itu kemana-mana tuh, ada di kota ya? Di kota, terus sempat belusukan, nggak belusukan banget sih, tapi setidaknya sempat ngelihat pemandangan-pemandangan lumayan cantik dari atas, balik lagi, baru pulang aku 2 kali pemberhentian, udah. Lewat selatan lagi pulangnya? Lewat selatan lagi. Nggak lewat jalan Bandung nggak pulangnya, tetap lewat. Tapi masuk ke Bandung lewat Dendles itu kan, jalur Dendles kan. Dari perjalanan kamu berapa hari tadi? 8 hari. Apa sih poin yang paling penting yang kamu dapat? Poin penting. Apa yang kamu rasain setelah kamu pulang ke Jakarta? Capek, pasti capek ya. Aku nggak ngerasa capek ya. Nah itu. Rasa capeknya tuh tertutup dengan. Atau ada rasa anjing abis gitu, pengen lagi gitu kan? Pasti. Pasti. Karena ya harusnya sih capek ya. Tapi aku kayak rasa capeknya tuh ketutupnya sama dapat gambar bagus, dapat momen-momen yang cantik. Terus semua yang aku mau. Apa yang kamu pikirkan waktu kamu dapat video, foto bagus? Apa yang kamu pikirin? Itu apakah ini mau gue nikmatin seumur hidup gue atau mau gue share buat some reasons gitu? Jadi alasanku kenapa aku punya perjalanan ini dan kenapa aku punya kanal YouTube lebih kayak suatu saat branding karir akan kesana. Tapi suatu saat ketika gue nggak motoran lagi, gue bisa nonton, gue bisa lihat, gue bisa ngasih tahu misalnya nanti ke siapa, ini loh gue dulu kesini loh gitu. Kamu juga kan influencer, ya kan? Beberapa produk sudah mengajak kamu di dalam beberapa kegiatan gitu. Artinya sebenarnya memelihara siapa kamu, memelihara profiling dalam bentuk kegiatan itu kan penting ya. Kan ke Jogja ini, perjalanan sendiri ini juga akan menimbulkan kesan dari brand bahwa ternyata Giselle punya perjalanan seperti. Jangan-jangan kamu suatu saat bisa mengajukan proposal keliling Indonesia, dapat banyak brand mensponsori kamu. Mau nggak gitu? Mau banget ya? Mau banget. Buat brand-brand tuh ya. Kalau misalnya gitu, karena yang gue tahu Giselle juga gue pelajari di YouTube ya, itu perjalanannya bukan baru sekarang gitu. Gue pernah melihat ada film-film YouTube yang ada Giselle yang buset udah ke Kalimantan, udah kemana-mana sebenarnya gitu. Cuman yang sendiri baru kemarin. Ya. Lebih kayak gimana ya? Pengen punya pengalaman baru aja gitu loh. Kan sesuatu yang jarang, terus kamu punya pengalaman yang unik kayak gini. Ini bisa menyemangati kamu. Sebenarnya ini bisa dibagi ke orang dan kamu bisa menjadi ya itu influencer. Kamu bisa diundang mungkin sebagai motivator gitu ya di acara-acara tertentu ya. Yang anak muda, yang acara motor, kamu bisa cerita tentang bagaimana kamu membangun ini. Nah, aku suka gemes sama cewek-cewek di zaman sekarang ini yang
antara kasihan tapi mereka mau di ngomongnya gimana ya, jadi mau dikotakin gitu. Oke. Dan bersedia gitu, dikotakin. Padahal dalam hatinya itu dia ngerasa gue nggak suka kayak gini, cuman karena itu jadi gue ayolah gitu loh. Kita bisa melakukan apa aja. Ya tinggal gimana caranya. Dan kapan. Ya karena kan kalau perempuan memang ada perbedaan ya. Dia lebih terbatas lah. Ada barrier, entah itu keluarga, adat istiadat, omongan orang dan sebagainya. Gitu. Karena apalagi cewek naik motor itu ada konotasi negatif tuh yang sampai sekarang masih kesannya kayak cewek murahan, cewek gampangan. Awal muasalnya kenapa aku bisa jalan sendiri ini juga lebih kayak dulu sempat ada pembahasan mau menyelamatkan perempuan Indonesia. Karena dari dulu juga kayaknya perempuan tuh lo ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, lo bakalan di dapur. Tapi lo mikir nggak sih kalau misalnya seorang ibu punya pemikiran tinggi gitu ya, karena sekolahnya tinggi, ngajarin anak lo juga kan beda sama yang sekolahnya rendah gitu. Atau enggak pengetahuannya lebih luas. Jadinya kayak pengen ayo kita punya gerakan seperti apa. Dan karena aku bermotor, lebih cenderung fokusnya di motoran, aku juga suka ngumpulin cewek-cewek itu di luar komunitas. Kita ngobrol, sharing, berbagi cerita apapun. Nggak harus motor, nggak motor. Kita di luar komunitas lebih kayak kalau misalnya dia nanya, lo kok nggak bisa naik motor? Lo kok bisa naik motornya kayak gitu sih? Nah, terus ya kenapa enggak? Akhirnya kita ngobrol nih. Gue bisa naik motor karena gue nggak punya mobil, nggak ada yang nganterin. Dia kepaksa bisa naik motor, tapi tidak ada yang ngajarin. Jadi motor itu ada sebagian yang motor memang adalah transport, ada motor yang hobi atas dasar ya bisa dibilang terpaksa gue naik motor karena gue tidak ada mobil. Tapi someday mereka akhirnya bisa menemukan jalan, ternyata motor itu bukan cuma transport, akhirnya jadi hobi. Setelah jadi hobi akhirnya gue ketemu sama sekumpulan female riders yang lain. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu juga. Ketika mereka masih belum bisa geser menjadi hobi, ya dia kan cuma rutinitas gitu aja ya, terus-terusan. Dan belum tentu dia bisa belajar ketika dia punya berapa lama dia motoran. Akhirnya kita ngobrol dan dia jadi kalau motoran tuh kayak gini ya, mestinya kayak gitu ya. Jadi paling nggak sedikit ada pemahaman, dia jadi lebih pede di jalan, lebih safety keselamatan juga. Berkendara. Dan itu mesti dimulai dari perempuan. Kenapa perempuan adalah garda utama keselamatan keluarga. Itu ketika perempuan udah paham untuk itu semua, dia bakalan ngingetin suaminya, dia bakalan ngajarin anaknya, ya kan? Karena perempuan itu punya energi yang lebih banyak untuk bercerita, untuk ngasih tahu, yang kayak gitu-gitu. Keren. Itu dari brand apa aja yang udah kamu pernah menjadi influencer? Masih seputar otomotif, brand motor, aparel, brand outdoor. Masih seputar otomotif sih. Oh iya, pernah ada brand kecantikan. Apa? Kecantikan. Brand kecantikan dia support karena karena dia ngelihat mungkin aku menggebu-gebu banget ya dengan perempuan Indonesianya. Akhirnya aku coba bikin konsep, bikin ini bikin itu, dan mereka mau support. Jadi safety riding sama beauty class. Dan jadi itu keren tuh. nge-guide banyak cewek juga kan. Jadinya ya lumayan membantu misiku untuk ke sana. Jadi misi kamu yang mungkin sudah kamu padatkan menjadi apa ya, kayak cita-cita atau kayak lo pengen punya objektif tertentu gitu someday gitu. Punya titik di mana lo bisa lebih berarti dari saat ini. Terus terang kalau cewek memang punya kesempatan yang lebih banyak, terutama untuk orang branding ya, atau menjadi influencer. Apalagi kegiatannya bermotor, dan bermotor itu cowok itu ngelihat motor itu udah suka banget, apalagi ngelihat motor ada ceweknya, ya itu lebih keren lagi. Jadi
buat teman-teman atau dari brand atau dari teman-teman event, IO yang butuh influencer ya, yang butuh influencer, tokoh perempuan muda bermotor, mungkin bisa aja Giselle gitu, ya kan? Siapa tahu kita bisa punya misi yang bisa jalan bareng, ya kan? Kolaborasi bareng sama Mas Anto juga. Iya. Kita Mudah-mudahan, bareng, mudah-mudahan. amin. Ke depan banyak yang mau kita jalanin ya, mudah-mudahan kita bisa kolaborasi terus. Pengalaman perjalanan ini adanya di IG, masih di Instagramnya Jurnal Nanti Giselle. potongannya boleh di sini ya. Nanti aku kasih, terus nanti ini akan digodok masuk ke YouTube-nya Jurnal Giselle. Oke. Jadi Jurnal Giselle ini nanti benar-benar aku diundang kemana, misalnya Mas Anto punya event, aku masuk, itu nanti akan bercerita sharing ya? Jurnal, benar-benar jurnal. Ya. Sel, terakhir nih, gue pengen tanya, apa mimpi kamu yang kamu masih belum dapat? Kalau ditanya kayak gitu aku bingung sih, tapi sampai saat katakan lagi ini nih, abis dari Jogja, apa lagi? Jangan-jangan ada perjalanan berikut nih, udah bikin Google Map nih. Harus sih, karena kayak tadi Mas Anto bilang kan, kita mesti ada sesuatu gitu. Selama kita hidup kita kan mesti bergerak ya. Aku mau punya perjalanan lagi, ngangkat si perempuan Indonesianya lagi. Mungkin perjalanan kemarin bisa jadi survei. Ya. Untuk perjalanan berikutnya bisa jadi masuk ke Hari Kartini, atau Hari Ibu, atau hari apa lagi yang perempuan untuk ngumpulin cewek-cewek yang setidaknya ketika aku bermotor, aku mau ngumpulin orang-orang yang motoran tapi di luar komunitas untuk tahu setidaknya sedikit aja gimana caranya bermotor dengan aman, dengan baik, dan enggak. Jadi diri basic ya, itu yang basic banget. Basic banget. Lo nggak perlu bisa swollen, lo nggak perlu bisa ngapa-ngapain. Yang penting mental lo tuh udah cukup. Mental dan pikiran lo, dan lo tahu lo mesti ngapain kalau lagi kenapa, itu udah cukup banget. Jadi ini khusus buat emak-emak yang sen kanan belok kiri. Nah, ini masih banyak loh, kan? Ya. Nah, itu harus ketemu orang-orang seperti Giselle ini. Aku suka ngobrol. Jadi kalau misalnya ternyata ada cewek-cewek di luar sana yang sekiranya Sel, gue mau nanya ini dong, monggo silakan banget, welcome banget, mau Instagraman, mau di situ juga banyak kontak. Kalau misalnya mau langsung kontak juga nggak masalah, atau mau kolaborasi ngadain event kayak gitu, wah aku senang banget. Hari ini aku start lagi dari tempatnya Mas Uki di sini, di dalam mana ya tadi ya, dalam Sabrang. Tadi udah sempat sarapan, abis itu ini sama teman-teman, ada 1, 2, 3, ada 4 motor, nanti ada Mas Ukinya juga lagi manasin motor, kita masih nyoba-nyoba setting-setting juga, tungguin terus. Sel, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Kita udah makan tadi, jadi makannya lumayan enak. Mudah-mudahan ketemu lagi sama Giselle. Amin. Kita bisa ngobrol lagi ya. Amin. Buat teman-teman yang menyaksikan Event Indonesia, semoga ini menjadi inspirasi dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Thank you dan tetap keren. Ini udah masuk jalan Dendles, dan Dendles ini hampir 21 kilo yang aku tempuh tuh, nanti lurus aja. Wah, nanti ini beloknya di jalur Pandai Selatan. Oh, ini kenapa dibelokin? Oh, lurus mentok sampai warung Mbah Samida.